Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barsama Rezka, NIM saya 2105950. Saya dari Prodi Teknik Logistik B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Jelaskan definisi agama secara bahasa dan istilah menurut para ulama. Pengertian agama secara bahasa menurut sistem yang mengatur keimanan dan kepercayaan kepribadian seseorang kepada Tuhan yang Maha Esa, serta ketaatan dan memenuhi kaidah yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia beserta lingkungannya. Pengertian agama secara istilah yaitu agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Esa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan agama lainnya ataupun dengan lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berarti tradisi, atau a berarti tidak, gama berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang untuk bertujuan kehidupan manusia ke arah yang atau tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya serta dengan adanya Tuhan terhadap umat seperti pujian, tarian, dan mantra, nyanyian, dan lainnya. Itu termasuk unsur kebudayaan. Sedangkan kata lainnya untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berdasarkan bahasa Latin religio dan berakar pada kata religion berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Yang dimaksud di sini agama adalah kepercayaan masing-masing atau kepercayaan dari kita yang dianut kita. Jadi agama itu kepercayaan pribadi masing-masing atau kepercayaan budaya. Yang di sini adalah apa arti Islam, bagaimana cara memahami agama Islam yang efektif menurut Anda, bagaimana Anda menghayati dalam kehidupan. Agama Islam yang kita sering tahu adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, alam kehidupan serta kematian. Islam merupakan salah satu agama terbesar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduk Indonesia mayoritasnya itu beragama Islam. Agama Islam terus berkembang, berarti diterima oleh banyak orang, banyak masyarakat Indonesia. Oleh diterimanya oleh banyak orang atau berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil dari nama agama, dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat,
melainkan berasal dari sang penciptanya langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam 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 dari kata aslama yuslimu islamaan, yang berarti itu tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan memenuhi menjauhi larangan-larangannya. Berbagai ibadah kita lakukan meski masih belum bisa sempurna, namun pernahkah kita memikirkan tentang makna Islam selama kita hidup menjadi seorang muslim? Sebagai manusia muslim, tentu penting untuk mematuhi makna Islam dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam. Wajib itu mematuhi atau menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim atau muslim yang benar. Di sini diartikan sebagai agama muslim yang yang saya pahami atau saya mengerti. Jadi kalau misalkan arti Islam itu diturunkan mayoritas dari agama Indonesia, yang harus kita jalankan itu adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Karena Allah tidak suka orang yang, atau bisa dibilang kurang sukalah untuk melanggar larangan-larangannya, atau yang Allah udah perintahkan ini tidak boleh seperti ini, atau larangan-larangannya kita lakukan, Allah tidak suka. Jelaskan pengertian Al-Qur'an dan pokok-pokok isi kandungannya dan bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, di sini tentu gampang. Apa sih Al-Qur'an itu? Atau bagaimana sih cara baca Al-Qur'an itu? Ya, tentu jelas, itu mudah, atau kita bisa pelajari dari masa kecil membaca Al-Qur'an, atau dari ikro istilahnya itu membaca Al-Qur'an. Saya dari ikro, tentu saya diajarkan membaca Al-Qur'an dari ikro. Al-Qur'an atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Qur'an isi pokok-pokok kandungan adalah akidah, berakar dari akadah, yakidu akadatan, yang berarti tali pengikat suatu yang berada dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mengikat, jadi saling melengkapi lah istilahnya, atau enggak saling yang mengikat. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat, atau sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan jadi akidah itu mengikat. Jadi kalau misalnya Anda belum ada ikatan dengan akidah, atau enggak belum mengerti tentang akidah, Anda sekaligus belum mengikat tentang akidah. Apa itu akidah? Yang kedua itu ibadah dan muamalah, merupakan segala perbuatan mendatangkan kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini juga dilakukan antara sesama manusia dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah tuh banyak ya. Ada menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan ibadah seperti puasa Ramadan, puasa sunnah, atau lainnya seperti ibadah seperti bersodako, itu juga ibadah. Ibadah itu banyak lah yang
dari mulai sholat 5 waktu atau enggak. Kalau misalkan sholat 5 waktu itu harus diwajibkan yang beragama muslim harus sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misalkan kita tidak sholat 5 waktu akan mendapatkan siksa, kalau nggak salah siksa api neraka itu tidak 40 hari kalau nggak salah yang saya tahu. Dan kalau misalkan seperti puasa sunnah itu adalah sunnah, seperti kalau misalkan dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, kalau misalkan tidak dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa, atau enggak tidak akan seperti seperti sholat 5 waktu tidak akan ditanya, karena puasa sunnah itu diwajibkan wajib atau tidaknya. Kalau puasa Ramadan itu diwajibkan. Dan kalau misalkan sebagai perempuan itu puasa Ramadan itu bisa, kalau misalkan yang lagi haid itu bisa digantikan atau diganti di lain hari di luar puasa Ramadan, yang disebut adalah di qada atau di puasa pengganti dari puasa Ramadan. Bukan pengganti ya, istilahnya diulang gitulah. Yang yaitu sejarah itu yang kita tahu adalah ya sejarah masa lampau, sejarah gimana Nabi Muhammad diturunkan Al-Qur'an kepada oleh perantara malaikat Jibril. Hukum itu jelas ada di Indonesia juga, hukum ada, apalagi di agama Islam itu hukum itu jelas, hukum itu ada. Karena hukum itu hukum itu mengikat kepada kita bahwa kalau misalnya kita sholat 5 waktu tidak dikerjakan itu akan mendapatkan hukuman, atau kita puasa Ramadan kita tidak dikerjakan akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ntar di akhir zaman kita akan disiksa oleh api neraka. Kayak gitu. Akhlak itu menurut saya itu akhlak itu kepribadian seseorang ya. Akhlak itu misalkan kita contoh sebagai akhlak kita udah baik atau belum. Misalkan akhlak itu atau kepribadian kita itu dinilai oleh orang lain, kita tidak bisa menilai diri sendiri, atau kita tidak bisa menilai kepribadian kita sendiri, karena akhlak atau kepribadian akhlak dari kita itu dinilai sama orang atau enggak orang lain. Jadi kita itu harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat 5 waktu kita, memperbaiki amalan-amalan atau enggak bersedekah. Ilmu pengetahuan di sini, abis akhlak itu ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu yang jadi semua umat Islam itu atau enggak manusia itu harus punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu pengetahuan ya, ilmu itu harus kita kaji, harus kita belajar, dan ilmu itu ada gitu. Jadi umpamanya ilmu itu misalkan kita belajar ngaji itu ilmu belajar, misalkan ilmu tajwid itu ilmu mempelajari tentang bagaimana cara baca Al-Qur'an dengan benar. Ilmu itu bisa dikaji dan bisa dipelajari, itu ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, jelaskan apa makna iman, apa yang Anda ketahui darinya, bagaimana cara Anda mengikat iman. Ya di sini soal iman secara bahasa artinya membenarkan, tasdik, yang hampir sama maknanya dengan pengganti pengertian iman. Dan istilah iman secara istilah artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Cara mengikat iman, membaca, mendengar, serta memahami Al-Qur'an dan hadis. Yang dimaksud dengan di sini adalah membaca, mendengar, serta memahami Al-Qur'an dan hadis. Ya jelas tentu Al-Qur'an itu harus dibaca, akan mendapat pahala. Mendengar misalkan seperti kajian atau enggak ceramah-ceramah dari ustadz, serta memahami Al-Qur'an. Jelas itu Al-Qur'an itu harus dipahami dan dimengerti. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an ada yang salah sedikit, itu akan fatal, akan mengakibatkan arti dari Al-Qur'an itu beda gitu.
misalkan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu panjang pendek atau enggak tajwid atau enggak mad tobi'iyah, mad wajibnya salah, itu akan berdampak buruk. Bukan berdampak buruk ya, akan arti Qur'annya tuh salah, akan mengakibatkan dosa gitu. Kalau misalnya artinya salah, artinya kemana-mana, membacanya kemana-mana atau membacanya salah, itu akan artinya beda. Dan hadis itu, menurut saya itu hadis itu boleh dipelajari, boleh tidak, menurut saya, ke pribadi saya. Karena saya dulu belajar hadis tapi lupa lagi ya saya. 30 hadis dan di SMP saya, kebetulan SMP full day school. Hadis itu boleh dihafal, diwajib, bukan diwajibkan ya, di apa, boleh tidak, boleh enggak, kita harus membaca hadis atau enggak menghafal hadis, karena di situ ada makna tertentu atau enggak kita menambah ilmu atau menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita untuk bagaimana cara kita, kalau misalkan ada yang membaca Al-Quran atau enggak hadis-hadis tertentu, hadis-hadis tidak boleh, melarang ini melarang itu adalah ada di hadis-hadis tersebut atau enggak hadis-hadis tertentu. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam, seperti bencana alam, bencana banjir, bencana gunung meletus, bencana tsunami, itu juga memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah melewat alam. Jadi misalkan Allah itu mendatangkan gempa misalkan, atau enggak tsunami, atau enggak banjir, atau enggak longsor, itu kekuasaan Allah yang jelas ada, atau enggak yang jelas ada, Allah itu ada, yang kita ketahui, seperti gempa, seperti gunung meletus. Dan yang terakhir, selalu beramal soleh. Yang di sini, yang dimaksud di sini beramal soleh itu, pasti semuanya tahu lah ya. Beramal soleh itu bukan diwajibkan ya. Semua muslim itu harus beramal soleh, bukan harus sih, kita harus belajar lah, istilahnya belajar beramal soleh. Karena amal soleh itu wajib, bukan wajib ya, tapi harus gitu. Jadi manusia itu harus beramal soleh, itu maksudnya kepribadian kita harus soleh, terus tingkah laku kita, terus kepada orang lain harus gimana, terus harus beramal soleh itu bisa dikatakan zakat, bersodako, beramal sodako, terus jikir, itu beramal soleh. Yang beramal lah istilahnya mah, kayak misalkan kita puasanya, atau enggak jikirnya, atau enggak bersodakohnya, atau enggak menginfakkan sedikit harta kita, atau enggak zakat, yaitu arti amal soleh menurut saya pribadi ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi, atau enggak ucapan-ucapan saya yang tidak mengenakan, atau enggak ada yang salah. Saya di sini hanya belajar dari saya, dan saya, yang saya ketahui tentang yang tadi saya menyampaikan materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.